Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Selamat sore, selamat hari Minggu, selamat beribadah saudara. Dan hari ini, sore ini, kita akan sama-sama masuki program membaca Alkitab setiap hari. Sebuah program di mana saudara dan saya bisa membaca Alkitab secara berurutan setiap hari satu pasal saudara. Mari hari ini kita membuka Alkitab kita persiapkan hati, pikiran kita untuk kita bisa melanjutkan membaca Alkitab. Hari ini saudara, kita akan memasuki Keluaran pasalnya yang ke-19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-25 saudara. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita akan memuji Tuhan dan kita akan berdoa. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanmu Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur di sore yang indah ini Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami, sehingga masih memberikan kami kesempatan Bapa untuk kami bisa buka Alkitab dan membaca firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini, kepercayaan yang Tuhan berikan. Kami rindu untuk mendengar firman Tuhan sore hari ini Tuhan. Maka biarlah Roh Kudus-Mu menyuci kuduskan setiap kami, mengampuni kami Bapa. Oleh kuasa darah Yesus kami disuci kuduskan. Dan kiranya Roh Kudus membimbing kami, membuka pemikiran kami, memberikan pengertian yang baru tentang sesuatu yang Tuhan ingin kami lakukan hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, kami siap untuk membaca firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, mari kita akan langsung membaca di kitab Keluaran pasalnya yang ke-19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata, Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Elohim, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel,
Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Elohim, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Elohim menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Wow, luar biasa firman yang kita baca hari ini, saudara. Sungguh kita beruntung, kita sangat
berbahagia untuk mendengar dan membaca firman Tuhan hari ini, di mana kita semua diingatkan saudara-saudara bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Bahkan ketika kita mendekat kepadanya, kita mendekat di dalam kekudusan. Kita semua berdosa, tidak ada yang tidak berdosa, tidak ada yang sempurna. Kita datang kepada Tuhan dengan belas kasih Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kita belas kasih, pengampunan dosa ketika kita mendekat kepadanya dan mengaku setiap dosa kita. Saya dan saudara dipilih untuk dikasihi Tuhan, maka berbahagialah saya dan saudara. Tuhan yang besar, yang suaranya seperti gemuruh firman yang kita baca tadi, Dia akan menjaga saya dan saudara dari setiap hal dalam kehidupan yang semakin gelap ini, saudara. Maka biarlah kita teguh berpegang pada firman dan janji Tuhan. Sebagaimana Dia janji dalam firman-Nya, kita pegang semua janji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, hari Minggu yang indah, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk semua saudara-saudara yang sudah subscribe di YouTube channel Elkanah Ministry, yang sudah like, share, dan komen di video-video kami. Kami berdoa saudara sungguh diberkati, saudara sungguh didapati Tuhan setia, dan saudara adalah orang-orang yang konsisten untuk terus membaca firman Tuhan setiap hari. Sampai bertemu besok hari saudara, persiapkan hati, persiapkan waktu kita, Alkitab kita, untuk kembali kita buka membaca Alkitab bersama besok hari. Kami mengucapkan banyak terima kasih, dan doa kami menyertai saudara-saudara, seisi rumah saudara diberkati dan saudara dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Selamat hari Minggu.